Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak semuanya, di sini ternyata Kang Yuda itu punya banyak koleksi. Saya juga bingung ini jenis apa lagi. Lebih baik kita langsung review aja sama Kang Yuda. Silahkan Kang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peternak semua. Jumpa lagi dengan saya Yuda Yusuf Daniel, CEO dari Pure Fresh Dairy. Saya ingin mereview dalam video kali ini salah satu jenis lagi kambing perah yang ada di peternakan kami Pure Fresh Dairy. Ini namanya kambing Saperanglo, cross Anglo. Saperanglo. Saperanglo. Oh Jadi iya. ini persilangan dari kambing Sapera F1 dengan kambing Anglo Nubian. Iya, iya. Kambing Anglo Nubian itu juga salah satu jenis tersendiri kambing perah yang asalnya dari daerah Afrika ya, dari benua Afrika. Jadi ini menambah satu khasanah lagi di Pure Fresh Dairy untuk kita ambil dari galur Anglo Nubian. Ini salah satu kelebihannya, yaitu kambing ini karena berasal dari daerah panas, jadi adaptasi lingkungannya Cepat sudah ya. hampir sama dengan kambing Oh lokal. iya, Nah, ini siap. udah bagus. Nah, kita silang dengan Sapera yang itu 50% mengandung darah lokal dan 50% mengandung darah sanen. Jadi dalam tubuh kambing ini mengalir 3 darah gitu. Jadi ada 3 darah galur kambing perah. Jadi ada lokal, ada sanen, ada anglo-nubian. Jadi Mm-mm. dengan harapan dari sisi produktivitas, hasil susunya banyak, masa laktasinya lebih panjang, dan ada satu keunggulan dari kambing anglo-nubian ini, eh, tingkat kekentalan atau total solid susunya lebih baik. Jadi untuk pengolahan susu kambing yang nanti diolah menjadi macam-macam, susu bubuk, ada pengolahan keju kah atau pengolahan yogurt kah, ini rendemen susunya lebih banyak gitu. Mhm. Jadi kandungan lemak, fat dari susunya juga ini lebih tinggi. Selain keunggulan-keunggulan tadi dari sisi produktivitas, jadi ada satu value tersendiri gitu dari Mhm. kambing jenis ini. Kita juga kembangkan di Pure Fresh Dairy. Alhamdulillah kita sudah ada 2 generasi ya, ada 2 generasi. Ini F1 dengan Anglo Nubian, nanti kita kawin juga dengan Anglo Nubian, nanti menghasilkan F2. Jadi ini usianya kurang lebih sekarang di 18 bulan, dan ini sudah 1 kali laktasi, dan ini sedang bunting 4 bulan untuk masuk ke laktasi kedua. Alhamdulillah kemarin di laktasi pertamanya kita rank produksinya average-nya di 1,9. Mhm. 1,9. Mudah-mudahan nanti di laktasi keduanya bisa nembus di average 2,5 liter. Sama kita setting masa laktasinya di 250 hari. 250 hari, 5 bulan peak level, 3 bulan setelah perkawinan menjelang dry off atau masa kering kandang, istirahat masuk masa kering kandang 2 bulan, lanjut ke siklus laktasi berikutnya. Begitu daur reproduksi yang kami terapkan di farm Pure Fresh Dairy. Jadi kurang lebih ini kambing Anglo Nubian F1 ini, atau kita sebut Saperanglo lah gitu ya. Jadi Iya. persilangan Sapera dengan Anglo Nubian F1 ini salah satu unggulan kami di kandang ini. Meskipun memang dari sisi tampilan fisik, dari fenotip, kalau orang melihat ini mirip dengan kambing lokal yang ada di pasar, mirip Jawa Randu. Mhm. Dari sisi muka, kuping, warna bulu, dan ini beragam sekali warna-warnanya. Ada yang hitam, ada yang trotol kayak dalmatian, ada yang coklat, ada yang coklat tua. Iya. Jadi kalau sepintas orang awam akan menyangka ini kambing lokal. Makanya
untuk kambing Anglo-Nubian ini masih sangat jarang di Indonesia ya. Kita bisa mengenalinya itu dari recording di farm, dari pencatatan di farm, dari mana tetua awalnya, asal muasalnya, galurnya dari mana, terus proses pencatatannya seperti apa, ini akan sangat membutuhkan ketelitian. Jadi memang perkembangan dunia kambing perah di Indonesia ini masih sangat dinamis, masih terus berkembang. Jadi kami berusaha mencari berbagai macam keunggulan dari semua jenis kambing perah yang tentu saja sudah didatangkan ke Indonesia. Kita cari sumber genetiknya, kita kembangkan, kita pelihara, terus kita coba-coba cross, dan kita temukan format yang pas, sehingga kemudian nanti kambing perah unggul Indonesia itu punya satu ciri tersendiri yang kemudian itu bisa menjadi nilai tambah bagi peternak yang mengampunya, dan tentu saja dari nilai tambah ini bisa mendatangkan kesejahteraan bagi ternaknya, bagi pengelolanya. Karena mana mungkin kita bisa sejahtera, kita bisa bahagia dari hasil peternakan, manakala ternak yang kita kelola, yang kita pelihara ini tidak bahagia dan tidak sejahtera. Ini betul. merupakan satu hubungan timbal balik yang harus kita pikirkan. Jadi jangan kemudian kacamata yang dipakai itu hanya kacamata materi tok gitu loh. Jadi kita eksploitasi hasil dari ternak, sementara hak-hak ternak Tidak kebutuhan terpenuhi ternaknya gitu. tidak dipenuhi. Iya. Itu yang kemudian logikanya akan berbeda dengan usaha-usaha lain yang sifatnya materi. Nah, ini makhluk hidup gitu kan. Jadi ada daur hidup mereka, ada hak-hak hidup mereka yang harus kita penuhi dengan sebaik mungkin. Makanya kita sebagai penanggung jawab, pengelola peternakan dituntut untuk terus belajar memahami ternak, sehingga kemudian kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk ternak. Tentu saja ini akan berjalan berkelindan dengan hasil yang kita dapatkan, karena kambing yang sehat, kambing yang produktif, kambing yang memberikan nilai yang baik bagi farm, itu tentu saja akan menghasilkan kebaikan bagi pengelolanya kan gitu. Iya, betul. Itu saja sih yang kemudian menjadi titik berangkat kami gitu kan, yang kemudian terus kita geluti sampai hari ini gitu kan. Sehingga ya alhamdulillah ternak-ternak di kandang kami secara gradual kita terus tingkatkan, kita terus evaluasi, karena ini kambing ini akan bersama-sama kita dalam rentang waktu yang lama. Betul. Ya, karena mungkin kalau untuk para pelaku peternakan penggemukan mungkin akan berbeda cara kerjanya. Mungkin mereka beli bibit di pasar, Pembesaran. dibesarkan selama 100 hari dijual. Jadi mereka tidak ada bonding gitu kan dengan ternaknya. Jadi masuk keluar. Nah, kalau di kambing perah ini, selama kemudian kambing ini masih produktif dan kemudian memiliki nilai yang baik untuk farm, ini terus kita rawat, kita pelihara. Jadi bisa jadi sampai seumur hidupnya. Gitu kan. Sampai kemudian nanti melahirkan keturunan-keturunannya juga kita rawat, terus kita evaluasi. Jadi kambing ini akan bersama-sama kita, bersama farm, bersama ABK kita, bersama tim kita di kandang dalam jangka waktu yang sangat lama. Makanya kita menerapkan pola yang pendekatannya sedikit seperti human gitu kan. Jadi kami juga menyebut kambing-kambing di rumah ternak kami ini sebagai warga kandang gitu kan. Ini salah satu warga kandang yang lahir dari mulai awal kita beternak ini udah masuk generasi keempat. Ini generasi keempat dari proses breeding kita yang kemudian terus kita jalani gitu kan. Dan ini usianya baru memasuki sekarang 1,5 tahun, usianya 18 bulan gitu kan. Iya. Jadi saya tahu persis kambing ini dari mulai
lahir, menyusu, tumbuh berkembang sampai kemudian kawin, bunting melahirkan kan gitu, sampai kemudian kawin lagi, ini udah masuk siklus kedua gitu kan. Jadi memang beternak kambing perah ini cukup apa ya, cukup unik, jadi Iya betul. memiliki banyak sentuhan gitu kan. Mm-mm. Tidak hanya kemudian kita melulu mengejar materi, ada sisi seninya, Iya. ada sisi obat batinnya gitu loh. Betapa kemudian kita sangat berbahagia ketika mendengar kambing ini mau melahirkan. Jadi kita kalau di kandang itu bisa membedakan suara dari tiap-tiap kambing. Mm-mm. Jadi apakah kambing ini sakit? Iya betul. Apakah kambing ini mau kawin? Mhm. Apakah kambing ini lapar? Apakah kambing ini mau melahirkan? Kita dari setiap suara yang dikeluarkan oleh kambing ini tahu gitu. Sampai sedetail itu. Sedetail itu. Benar, sangat luar biasa. Jadi ya memang tugas pertama seorang peternak itu jadi observator. Betul, Kita betul. mengobservasi dulu gitu kan, apa Mm. kebiasaan-kebiasaannya, apa kebutuhan-kebutuhannya, kita pelajari, terus kita sediakan, kita optimalkan, terus menerus kita perbaiki, sehingga kemudian ya kambing-kambing kita ya seperti inilah bentuk tampakannya. Siap. Alhamdulillah gitu kan, kambing-kambing yang bahagia akan memberikan kebahagiaan. Mm-mm. Itu aja sih yang kita pegang, sesederhana itu. Iya, betul. Sesederhana itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, pengalaman yang sangat panjang yang dialami oleh Kang Yuda dan menyimpulkan menjadi suatu ilmu yang sangat bermanfaat yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan motivasi untuk kita semuanya, dan juga bagi rekan-rekan sobat peternak yang ingin berdiskusi, apakah yang Yuda siap untuk memfasilitasi? Insya Allah sejauh pengalaman kami, sejauh yang kami tahu, sejauh yang sudah terjadi di siklus kami, ya insya Allah bisa kita sharing lah. Iya. Jadi untuk lebih mudahnya mungkin untuk sobat peternak bisa follow di Facebooknya Kang Yuda dengan nama Yuda Pringga. Nah, untuk linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Terima kasih Kang Yuda. Siap. Ya, tetap semangat buat sobat peternak semuanya. Mudah-mudahan sobat peternak yang menonton video ini bisa menjadi motivasi gitu kan. Termotivasi untuk melakukan budidaya kambing perah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.